Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadelandi. Saya dari kelas 1E. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang hakikat bahasa untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak hakikat bahasa itu apa? Aku bantu jelasin ya. Secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk menyampaikan atau mengungkapkan pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Salah satunya dapat disampaikan lewat bahasa. Pentingnya bahasa. Siapa yang menyangka sih jika hakikat bahasa memiliki banyak manfaat? Di antaranya, yang pertama, sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu, khususnya di Indonesia sebagai negara kepulauan, ada banyak potensi pemicu konflik sosial, baik itu yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya, dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, potensinya terjadi salah komunikasi lebih berpeluang besar. Sebagai sarana mengungkapkan emosi. Berbicara emosi tidak melalui emosi negatif berupa amarah, kekerasan, dan semacamnya, tetapi juga termasuk emosi positif yang bisa berbentuk semangat, optimisme, bahagia, perasaan baik, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa memendam emosi terlalu banyak dan terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, orang mengalami sakit mental, sakit psikologis, dan sakit psikis lain. Mengungkapkan emosi itu penting demi mengontrol kesehatan mental kita loh. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Coba kalian bayangkan, jika kita bertemu saudara atau anggota keluarga tidak saling berkomunikasi, hasilnya akan bagaimana? Akan terasa membosankan dan tidak menarik kan? Bisa jadi kita menjadi seperti zombie. Sebaliknya, jika kita saling berkomunikasi, suasana menjadi lebih hidup karena kita bisa saling mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, dan imajinasi kita untuk bahan pembicaraan atau sebagai bahan bercandaan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak mengenal bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. Dengan kata lain, bahasa memiliki peran paling mendasar yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa yang kelima dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial. Berkat bahasa, kita tahu yang disebut dengan norma sosial. Dari norma sosial yang dibentuk oleh bahasa inilah yang mampu mengontrol masyarakat agar tidak melakukan ini dan itu yang bersifat menentang dari norma sosial. Setelah kita membahas pentingnya bahasa, hakikat bahasa juga memiliki beberapa ciri atau sifat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa bersifat universal. Yang kedua, bahasa sebagai sistem. Yang ketiga, bahasa itu bersifat arbitrer. Yang keempat, bahasa bersifat unik. Yang kelima, bahasa memiliki variasi. Dan yang keenam, bahasa sebagai makna. Yang terakhir, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama oleh setiap bahasa di dunia ini, baik ciri penyampaian, ciri penulisan, ciri sistem, atau ciri lainnya. Pada intinya, ada satu ciri yang sama. Bahasa sebagai sistem. Maksudnya, ketika berbahasa, manusia akan memadukan kata-kata menjadi rangkaian kalimat sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara. Bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer bisa diartikan sebagai suka-suka atau sewenang-wenang. Maksudnya, hubungan antar lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Bahasa bersifat unik. Bahasa juga memiliki sifat unik. Artinya, setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri dalam penyampaian dan pelafalannya. Selanjutnya, bahasa memiliki variasi. Masyarakat terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang yang tidak sama. Maka dari itu membuat bahasa menjadi beragam atau bervarian. Misalnya bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Bahasa sebagai makna. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi, dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Dan yang terakhir,
bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Ciri-ciri bahasa ada dua, yaitu umum dan khusus. Apa sih yang dimaksud umum dan khusus itu? Maksudnya itu, umum, setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Bahasa membuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjukkan orang, misal kata ganti orang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Bahasa dapat mengalami perubahan, tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Khusus, bahasa mengalami konjugasi dan deklinasi. Adapun bahasa yang menggunakan imbuhan dan yang tidak menggunakan imbuhan. Bahasa memiliki bahasa preposisi maupun posposisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi hakikat bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.